Selamat siang teman-teman dan Ibu dosen, nama saya Stefani selaku Ketua Kelompok 5. Hari ini kita akan membahas tentang surat. Surat merupakan sarana komunikasi tertulis antar seseorang dan seseorang lainnya, yang berisi pernyataan, kabar, tanggapan, dan harapan yang ingin disampaikan oleh penulis surat tersebut. Menurut situasinya, surat dibagi menjadi 3, yaitu surat resmi, surat setengah resmi, dan surat tidak resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan formal atau resmi oleh pihak tertentu, baik itu perorangan, lembaga, instansi, ataupun organisasi tertentu untuk saling berkomunikasi secara formal. Contoh surat resmi yaitu surat dinas, surat kuasa, dan surat lamaran kerja. Sedangkan surat tidak resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan tidak resmi, seperti surat pribadi yang digunakan untuk berkomunikasi antar teman, sahabat, Hai, nama saya Stanley. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang ciri-ciri surat resmi dan tidak resmi. Ciri-ciri surat resmi yaitu pertama, surat resmi menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan atau EYD, mulai dari kosakata, frasa, hingga tata bahasa yang dipakai. Yang kedua, surat resmi dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan efektif, serta mudah dimengerti maksud dan isinya. Surat resmi tidak menggunakan bahasa implisit, tapi bahasa eksplisit. Dibuat dalam bentuk full block atau semi block atau intended block. Yang keempat, terdapat kop surat yang menyebutkan pihak yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Lalu di dalam surat resmi selalu dicantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran bila ada. Lalu yang terakhir, surat resmi membutuhkan stempel atau cap khusus untuk kondisi tertentu. Berikut adalah contoh-contoh surat resmi. Ciri-ciri surat tidak resmi. Yang pertama, tidak ada kop surat layaknya surat resmi. Yang kedua, menggunakan bahasa yang tidak formal. Yang ketiga, menggunakan bagian-bagian surat yang runtut yang mencakup pembukaan, isi surat, dan penutup. Pada bagian pembuka surat tidak resmi, Anda akan melihat beberapa bagian pembuka surat yang berisi salam, doa, harapan, dan keinginan. Lalu pada bagian isi akan tertulis bagian yang berisi tentang informasi utama di dalam surat tidak resmi. Lalu yang terakhir ataupun penutup hanya berisi mengenai salam penutup untuk yang menerima surat. Berikut adalah contoh-contoh surat yang tidak resmi. Berikut contohnya. Terima kasih. Nama saya Tommy Chandra, saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang jenis-jenis surat resmi. Setelah mengetahui fungsi dan juga ciri-ciri surat resmi, ada baiknya juga kita mengetahui jenis-jenis surat resmi yang umum ditemui. Yang pertama adalah surat permohonan. Surat permohonan adalah satu dari jenis-jenis surat resmi. Surat ini digunakan ketika suatu pihak menyampaikan suatu permohonan kepada pihak lain. Ditulis antar perorangan terhadap lembaga, ataupun antar lembaga. Contoh surat permohonan adalah surat permohonan bantuan dana dan surat permohonan perceraian. Yang kedua adalah surat keputusan. Jenis-jenis surat resmi selanjutnya adalah surat keputusan. Surat keputusan ditunjukkan untuk menyampaikan sebuah keputusan dari atasan yang berkaitan dengan hal-hal yang selama ini belum jelas. Surat keputusan pada umumnya berhubungan dengan suatu instansi atau lembaga. Misalnya surat keputusan pengangkatan pegawai, surat keputusan panitia, dan juga surat keputusan pengangkatan pengurus atau tenaga kerja. Yang ketiga ada surat kuasa. Surat kuasa adalah jenis-jenis surat resmi yang isinya menjelaskan tentang pemberian wewenang atau kuasa dari satu pihak tertentu kepada pihak lain, yang diberikan kepercayaan karena si pemberi kuasa tidak dapat melaksanakan sendiri suatu kegiatan atau tugas sehingga dilimpahkan ke penerima kuasa yang ditunjuk. Yang keempat adalah surat perintah. Jenis-jenis surat resmi yang sangat banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah surat perintah yang berisi instruksi kepada bawahan atau pegawai. Surat perintah yang umum ditulis adalah surat perjalanan dinas, surat perintah untuk berlembur. Yang kelima adalah surat pengantar.
Surat pengantar adalah contoh surat resmi yang banyak digunakan oleh khalayak umum untuk kepentingan pribadi. Sebelum adanya peraturan baru, surat pengantar dulunya digunakan sebagai syarat untuk membuat KTP. Selain itu, surat pengantar juga dapat berupa surat pengantar keterangan tidak mampu, surat mengantar proposal, dan bantuan dana. Yang keenam ada surat edaran. Surat edaran pada umumnya dibuat untuk ditunjukkan kepada kalangan tertentu, di mana isinya berupa pemberitaan kegiatan atau hal tertentu. Surat edaran dapat dengan mudah ditemukan di sekolah. Misalnya, surat edaran pengumuman libur ujian yang dialamatkan kepada para orang tua murid. Yang ketujuh ada surat undangan. Surat undangan biasanya digunakan untuk memanggil atau mengundang seseorang untuk menghadiri acara tertentu. Contoh surat undangan misalnya surat undangan pernikahan, surat panggilan kerja, dan juga surat panggilan kepolisian. Saya Yusuf Wijaya, saya berasal dari kelompok 5. Pada saat ini saya akan menjelaskan bagian-bagian surat resmi dan surat tidak resmi. Pertama, saya akan menjelaskan bagian-bagian surat resmi, yaitu terdiri dari satu kepala surat atau kop surat. Kepala surat atau yang biasa disebut dengan kop surat merupakan bagian teratas dalam sebuah surat. Fungsi penyertaan kepala surat tersebut tidak terlepas dari pemberian informasi mengenai nama, alamat, kegiatan dari lembaga tersebut. Yang kedua, tempat dan tanggal surat. Pencantuman tempat dan tanggal surat tersendiri ditujukan untuk memberikan informasi mengenai tempat dan tanggal penulisan surat tersebut. Yang ketiga, nomor surat. Sebuah surat resmi mewakili sebuah lembaga, instansi, perusahaan, atau organisasi biasanya menggunakan penomoran terhadap surat yang dikeluarkan atau yang diterima. Yang keempat, lampiran. Bagian lampiran merupakan bagian penjelas yang menginformasikan bahwa ada sejumlah berkas atau dokumen yang disertakan dalam surat tersebut. Yang kelima, hal. Tujuan hal atau perihal dalam sebuah surat adalah untuk memudahkan penerima surat dalam mengetahui isi atau tujuan pokok dari surat tersebut. Yang keenam adalah alamat dalam. Terdapat dua alamat yang dituliskan dalam surat, yaitu alamat luar yang dituliskan di sampul surat dan alamat dalam yang dituliskan di dalam surat. Contoh alamat dalam yaitu Yang terhormat Bapak Randi, Kepala Sekolah SMA Negeri 1, Jalan Sutomo 125, Medan. Yang ketujuh adalah salam pembuka. Salam pembuka ditulis dengan huruf kapital di awal dan diakhiri dengan tanda koma. Contoh penulisan salam pembuka yaitu dengan hormat, koma. Yang ke-8 adalah isi surat. Inti dari pembicaraan pada sebuah surat dinamakan dengan isi surat. Di sini letak dari pembicaraan dituangkan. Isi surat biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Namun yang perlu diingat dalam hal penulisan surat adalah usahakan menulis surat yang dengan baik dan susunan kata yang mudah dipahami dan tidak terbelit-belit. Yang ke-9 adalah salam penutup. Penulisan salam penutup sama seperti salam pembuka, yaitu dengan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Contoh salam penutup biasanya digunakan dengan kata hormat kami atau hormat saya. Yang ke-10 adalah nama jelas pengirim dan tanda tangan. Setelah salam penutup, terdapat nama letak pengirim berserta tanda tangannya. Fungsi diberi tanda tangan pada surat adalah untuk menunjukkan bahwa surat tersebut berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat resmi. Ke-11 adalah tembusan. Tembusan merupakan bagian yang menunjukkan pihak atau orang lain yang juga berhak menerima surat tersebut. Yang ke-12 adalah inisial. Inisial disebut juga sandi, yaitu kode pengenal yang berupa singkatan nama pengonsep atau singkatan nama pengerti surat. Inisial atau sandi berguna untuk mengetahui siapa pengonsep dan pengerti surat, sehingga apabila terjadi kesalahan dalam surat tersebut, pengonsep atau pengerti surat dapat dihubungi dengan mudah. Contoh dari surat resmi seperti ini memiliki 1. Kepala surat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat, nomor surat, lampiran surat, halaman surat, kemudian alamat dalam surat, salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, dan salam penutup, kemudian nama dan tanda tangan,
pembuat surat, dan tembusan. Kemudian saya akan menjelaskan bagian-bagian surat tidak resmi yang terdiri dari 1. Tempat dan tanggal pengiriman surat. Di dalam surat tidak resmi tidak diperlukannya kop atau kepala surat karena surat tersebut tidak ditunjukkan kepada instansi. Jadi, surat tidak resmi dimulai dengan tempat dan tanggal pengiriman surat. 2. Alamat surat. Pada surat resmi terdapat alamat luar dan alamat dalam. Tetapi, kalau surat tidak resmi hanya menggunakan satu jenis alamat saja. Yang ketiga adalah salam pembuka. Sama halnya dengan surat resmi. Salam pembuka ialah sapaan seseorang sebelum menulis surat. Akan tetapi, salam pembuka pada surat tidak resmi lebih informal. Biasanya menggunakan salam persahabatan. Yang keempat adalah isi surat. Paragraf ini berisi inti atau tujuan dibuatnya surat, meskipun yang Anda tulis ialah surat pribadi. Bagian ini tetap harus ada dan tulisan jelas, mudah dimengerti, bertujuan untuk supaya pesan Anda dapat disampaikan kepada pembaca. Yang kelima adalah penutup surat. Di dalam surat tidak resmi tidak menggunakan kata seperti hormat saya atau hormat kami sebagai salam penutup. Pada surat tidak resmi biasanya menggunakan kata atau kalimat penutup seperti saya tunggu balasan suratnya atau sekian ya. Yang keenam, tanda tangan. Sama halnya dengan surat resmi. Surat tidak resmi biasanya juga diakhiri dengan tanda tangan. Itu dari surat tidak resmi seperti ini. Di bagian pertamanya terdapat tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat, kemudian alamat surat, kemudian salam pembuka, kemudian isi, kemudian salam penutup, kemudian nama pengirim surat. Sekian dari penjelasan saya. Saya Tuan Marjan Matondang dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis surat tidak resmi dan bagian-bagiannya. Jenis-jenis surat tidak resmi adalah surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan biasa ditulis secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang tidak baku. Bagian-bagian surat tidak resmi adalah 1. Tanggal pengiriman surat. Di dalam surat tidak resmi, tidak diperlukan kop atau kepala surat karena surat tersebut bukan ditujukan kepada instansi. Jadi, surat tidak resmi dimulai dengan tempat dan tanggal pengiriman surat. Yang kedua, alamat surat. Pada surat resmi terdapat alamat luar dan alamat dalam. Tapi pada surat tidak resmi hanya terdapat satu jenis alamat. Alamat surat pada surat tidak resmi biasanya tidak menggunakan kata yang terhormat. Contoh, Dian Sastro, Jalan Gajah Mada, nomor 23, Medan, Sumatera Utara. Salam pembuka. Ini ketiga, salam pembuka. Salam halnya dengan surat resmi. Salam pembuka ialah sapaan seseorang sebelum menulis surat. Akan tetapi, dalam pembuka pada surat tidak resmi lebih informal. Biasanya menggunakan salam persahabatan seperti salam sejahtera, assalamualaikum, salam manis. Yang keempat, isi surat. Paragraf ini berisi inti atau tujuan dibuatnya surat. Meskipun yang Anda tulis ialah surat pribadi, bagian ini tetap harus Anda tulis jelas dan mudah dimengerti. Hal ini bertujuan supaya pesan Anda bisa tersampaikan dengan baik. Yang kelima, penutup surat. Di dalam surat tidak resmi menggunakan kata seperti hormat saya atau hormat kami sebagai salah satu salam penutup. Pada surat tidak resmi biasanya menggunakan kata atau kalimat penutup seperti saya tunggu balasan suratnya. Sekian ya. Willy Wijaya dari kelompok 5. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan fungsi surat resmi. Jadi fungsi surat resmi itu terbagi dalam 5. Yang pertama tuh sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal tertentu yang perlu disampaikan. Jadi maksudnya itu surat resmi yang perlu sarana informasi itu seperti jadwal ujian sekolah yang biasa teman-teman dapatkan di sekolah. Terus yang kedua, fungsi surat itu sebagai bukti tertulis atau otentik berupa dokumen-dokumen penting perusahaan yang biasanya isinya dipertanggungjawabkan. Itu contohnya kayak surat kerjasama antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Yang ketiga,
sebagai pedoman bekerja atau pedoman kegiatan di mana surat ini berfungsi untuk langkah-langkah bagaimana kita melakukan suatu pekerjaan dalam pekerjaan tertentu. Yang keempat, sebagai pengingat bagi penerima surat, baik itu perorangan maupun lembaga atau organisasi, sehingga surat itu sangat penting bagi mereka dan perlu didokumentasikan. Yang kelima, fungsi surat sebagai bukti historis, supaya kita dapat mengetahui informasi penting apa yang sudah lama terjadi, yang sudah kita lupakan, sehingga kita bisa mencarinya lewat surat penting itu. Hai semua, perkenalkan nama saya Stephen Canisius Malau. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas fungsi surat tidak resmi. Fungsi surat tidak resmi lebih unik daripada surat resmi karena tujuan dan fungsinya yang berbeda. Perasaan empati, simpati, dan rasa mewakili fungsi dari surat itu sendiri. Contohnya saja ketika si penulis mengalami rasa rindu kepada teman, keluarga, bahkan pacar. Terkadang juga digunakan untuk mengkritisi kinerja pemerintah dan kebijakan pemerintah karena kurang pas atau kurang tepat dengan keadaan masyarakat. Yang pertama, menjadi media komunikasi. Yang kedua, sebagai media untuk mengungkapkan perasaan. Yang ketiga, menjadi wakil dari si penulis. Yang keempat, sebagai sarana penyampaian ide dan gagasan. Dan yang kelima, mengembangkan kemampuan menulis dan berbahasa. Baiklah, sekian dari saya mengenai fungsi surat tidak resmi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih.